Halo sahabat dasar CPNS 2021. Perkenalkan, nama saya Cecen Omprianto, angkatan 3, kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi agenda 3 yang kedua, yaitu WOG, World of Government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Adapun beberapa prinsip dari WOG, yaitu kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Mengapa perlu World of Government? Karena adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Kedua, ego sektoral, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, keberagaman. Keberagaman latar belakang dinilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya, mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Yang keempat, teknologi informasi. Perkembangan teknologi dan informasi mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintahan sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang selanjutnya ialah praktek WOG. Ada beberapa cara pendekatan WOG. 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasi sektor atau kementerian adalah salah satu cara untuk melakukan WOG. 3. Membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Selanjutnya, tantangan praktik WOG. 1. SDM dan institusi. Perbedaan kapasitas bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger dan akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. 2. Nilai dan budaya organisasi. Nilai dan budaya organisasi menjadi kendala manakala upaya terjadi kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. 3. Kepemimpinan. Mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu praktik WOG dalam pelayanan publik. 1. Pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan warga dan masyarakat. 2. Pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain-lain. 3. Pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Demikianlah hasil pemaparan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih.